Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium untuk membahas salah satu alat, yaitu hemositometer. Pengertian dari hemositometer sendiri yaitu perangkat yang awalnya dirancang untuk perhitungan sel darah yang sekarang juga digunakan untuk menghitung jenis sel serta partikel mikroskopis lainnya. Fungsi dari hemositometer sendiri yaitu untuk menghitung jumlah sel darah, untuk menghitung jenis sel, dan untuk menghitung jumlah partikel mikroskopis. Dan berikut adalah bagian-bagian dari hemositometer yang terdiri dari sampel introduction point atau tempat untuk menaruh cairan yang akan dihitung jumlah selnya. Lalu ada cover glass atau kaca penutup. Lalu ada cover glass mounting support, jadi ada lapisan cover glass di bawahnya lagi. Dan untuk jarak dari lapisan penutup kaca dan lapisan di bawahnya itu adalah 0,1 mm. Untuk komponen hemositometer sendiri, yang pertama yaitu pipet troma. Pipet troma dibagi menjadi dua, yaitu pipet troma leukosit dan pipet troma eritrosit. Dan berikut adalah gambar dari pipet eritrosit dan juga pipet leukosit. Pipet troma leukosit digunakan untuk mengencerkan darah dalam pemeriksaan jumlah leukosit dan eosinofil. Ciri-cirinya mempunyai skala dari 0,5, 1, dan 11. Di dalamnya terdapat bola kaca berwarna putih. Pengenceran darah yang dilakukan dengan menggunakan pipet ini yaitu 20 kali untuk hitung leukosit dan 10 kali untuk hitung eosinofil. Yang kedua ada pipet troma eritrosit yang digunakan untuk mengencerkan darah dalam pemeriksaan jumlah eritrosit dan trombosit. Ciri-cirinya mempunyai skala dari 0,5, 1, dan 101. Di dalamnya terdapat bola kaca berwarna merah. Pengenceran darah yang dilakukan dengan pipet ini yaitu 200 kali untuk pemeriksaan hitung eritrosit maupun trombosit. Untuk komponen hemositometer yang kedua yaitu kamar hitung. Kamar hitung ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel darah. Berikut adalah gambar yang lebih terperinci dari kamar hitung hemositometer. Banyak ragam atau jenis kamar hitung, diantaranya 1. Kamar hitung improve Neubauer. 2. Kamar hitung original Neubauer. 3. Kamar hitung Burger. 4. Kamar hitung Turk. 5. Kamar hitung Thoma. Berikut adalah grid hemositometer, yaitu berwarna merah 1 mm persegi 100 nl, hijau 0,0625 mm persegi 6,25 nl, kuning 0,04 mm persegi 4 nl, biru 0,0025 mm persegi 0,25 nl, dan kedalaman 0,1 mm. Jenis-jenis hemositometer. Hemositometer memiliki jenis-jenis yang antara lain 1. Neubauer, kemudian Neubauer Improved, Neubauer Improved Bright Line, Burger, Turk, dan masih banyak lagi. Kemudian kita menginjak prinsip kerja hemositometer. Penghitungan konsentrasi sel pada hemositometer didasarkan pada volume di bawah kaca penutup. 1 tetes dari larutan campuran sel yang terlalur dengan baik di pipet pada ujung tepi dari hemositometer dan kemudian perlahan-lahan dibuang kelebihannya supaya cairan tertarik masuk ke dalam ruang oleh gaya kapiler. Pewarnaan juga sering membantu visualisasi dan penghitungan loh, baik campuran sel dengan volume trypan blue 0,4% W/V trypan blue dalam ppb.
yang setara untuk menentukan penghitungan sel hidup atau mati. Di sini sel mati memiliki warna yaitu dengan warna biru, atau membunuh sel dengan 10% formalin dan kemudian mewarnai dengan treatment blue atau berwarna lain. Warna lain ini berguna untuk meningkatkan visualisasi dari semua sel. Terdapat dua metode sederhana seperti untuk penghitungan sel berdasarkan pada luas permukaan dari hemositometer yang digunakan untuk menentukan jumlah sel. Yang pertama, metode A. Metode A yaitu dihitung jumlah sel pada 4 kotak luar. Kemudian konsentrasi sel dihitung dengan rumus diantaranya konsentrasi sel per mililiter sama dengan total sel terhitung dalam 4 kotak dikali 2500 dikali faktor pengenceran. Kemudian metode B, yang pertama diperkirakan konsentrasi sel dengan menghitung 5 kotak dalam kotak besar tengah. Kemudian konsentrasi sel per mililiter dengan rumus total sel terhitung dalam 5 kotak dikali 50.000 dikali faktor pengenceran. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kerja hemositometer. Ketika sebuah sampel cair yang mengandung sel ditempatkan pada ruangan, itu ditutup dengan kaca penutup dan kapiler sepenuhnya mengisi ruangan dengan sampel. Melihat kamar melalui mikroskop, jumlah sel dalam ruang dapat ditentukan dengan menghitung. Berbagai jenis sel dapat dihitung secara terpisah selama mereka bisa diberikan secara visual. Jumlah sel di dalam ruang yang digunakan untuk menghitung konsentrasi atau kepadatan sel dalam campuran dari mana sampel diambil itu merupakan jumlah sel di dalam ruang dibagi dengan volume ruang itu, atau volume ruang yang diketahui dari mulai memperhitungkan setiap pengenceran dan menghitung pintas konsentrasi sel dalam campuran asli. Cara membaca sel pada kamar dihitung secara umum sebagai berikut. Untuk hitung jenis leukosit dihitung pada 4 kotak besar di tepi. Untuk hitung jenis eritrosit dihitung pada 5 kotak sedang di tengah. Kemudian untuk jenis trombosit dihitung pada 25 kotak sedang di tengah. Untuk hitung jenis eosinofil dihitung pada 9 kotak besar. Kemudian cara mengisi kamar hitung. Yang pertama, kamar hitung diletakkan di atas meja mikroskop dengan posisi datar. Kemudian tutup dengan thick glass. Lalu homogenkan sampel yang akan diteteskan. Dan yang terakhir, teteskan sampel yang sudah diencerkan dengan pipet Roma. Slide berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan alat hemositometer. Langkah awal yang dilakukan yaitu menyiapkan alat hemositometer terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dilakukan dalam persiapan alat hemositometer yakni yang pertama, memastikan alat hemositometer sudah bersih dengan etanol 70%. Yang kedua, membasahi bahu hitung pada alat hemositometer. Yang ketiga, melampirkan cover slip menggunakan tekanan yang lembut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya keretakan pada kaca cover slip. Berikut gambar tentang penggunaan alat hemositometer. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan suspensi sel yang akan dihitung selnya. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memastikan suspensi sel yang akan dihitung. Yang kedua, sebelum sel disetting, mengambil 100 mikroliter suspensi sel dengan pipet serologi dan menempatkan dalam tabung Eppendorf. Yang ketiga, mencairkan suspensi sel dengan 100 mikroliter Trypan Blue. Hal ini dilakukan agar nanti bisa membedakan antara mana yang sel hidup dan mana yang sel mati. Jadi nanti hasilnya ketika dilihat dari mikroskop, untuk sel hidup akan berwarna putih, sedangkan untuk sel mati akan berwarna biru. Selanjutnya,
memastikan agar suspensi sel dan trypan blue tercampur dengan baik selama 2 menit. Setelah alat hemositometer dan suspensi sel sudah siap, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mengambil sel yang sudah tercampur dengan trypan blue dengan pipet sebanyak 10 mikroliter. Yang kedua, meletakkan di ujung tempat counting chamber dan mengusahakan agar tidak memenuhi ruangan. Biarkan agar sel menyebar di ruangan dengan sendirinya. Yang ketiga, mengamati dengan mikroskop dengan perbesaran 10 kali lipat. Selanjutnya, maka kita akan mendapatkan kamar hitung yang berbentuk kotak. Nah, untuk sel yang berwarna putih menunjukkan sel hidup, untuk sel yang berwarna biru menunjukkan sel mati. Berikut ada ilustrasi hasil pengamatan di bawah mikroskop. Berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan hemositometer. Awal pertama yang kita lakukan yaitu sebelumnya di sini sudah terdapat ilustrasi hasil pengamatan di bawah mikroskop. Langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan jumlah semua total sel, berapa jumlah sel hidup yang terlihat dan berapa juga jumlah sel mati yang terlihat. Yang kemudian kita menghitung berapa persen dari sel hidup atau sel mati. Untuk berapa persen dari sel hidup, kita menghitungnya menggunakan rumus jumlah sel hidup dibagi dengan jumlah seluruh sel yang terlihat, kemudian dibagi 100. Nah, untuk rata-rata jumlah sel hidup per kotak, kita bisa menggunakan rumus jumlah sel hidup dibagi jumlah kotak yang selnya dihitung. Untuk gambar ilustrasi di samping ini, jumlah kotak yang selnya dihitung ada 4. Jadi, nanti kita menghitungnya berapa jumlah sel hidup nanti, kemudian dibagi dengan 4 jumlah kotaknya. Begitupun juga perhitungan pada berapa persen dari sel mati yang tampak. Dengan rumus jumlah sel mati dibagi dengan jumlah seluruh sel, kemudian dikali 100. Perhitungan pada rata-rata jumlah sel mati per kotak juga sama dengan jumlah sel hidup. Untuk sel mati, rumusnya jumlah sel mati, kemudian dibagi dengan jumlah kotak yang selnya dihitung. Selanjutnya kita menghitung dilution factor atau pengencerannya dengan rumus jumlah volume total, yaitu volume trypan blue dan volume suspensi sel yang digunakan tadi, kemudian dibagi dengan volume suspensi selnya. Untuk penghitungan konsentrasi sel hidup menggunakan rumus rata-rata jumlah sel hidup per kotak, kemudian dikali dengan df atau dilution factor tadi, kemudian dikali 10 pangkat 4 atau 10.000. Begitupun juga pada konsentrasi sel mati, menggunakan rumus rata-rata jumlah sel mati per kotak dikali dilution factor, kemudian dikali 10 pangkat 4. Di sini ada contoh soal perhitungan hasil pengamatan alat hemositometer. Ini hasil ilustrasi pengamatan yang terlihat pada mikroskop dengan volume suspensi sel 100 mikroliter dan volume trypan blue 100 mikroliter. Untuk menghitungnya, cara pertama yaitu menghitung jumlah sel setiap kotaknya. Untuk kotak yang pertama, jumlah sel hidup ada 2, yaitu yang berwarna putih, kemudian sel matinya ada 1 yang berwarna biru. Kemudian pada kotak yang kedua, jumlah sel hidup ada 5,
Untuk sel matinya tidak ada. Kemudian untuk kotak yang ketiga, jumlah sel hidup ada 5 yang berwarna putih. Kemudian jumlah sel matinya ada 1 saja. Selanjutnya untuk kotak keempat, jumlah sel hidup ada 3, sedangkan jumlah sel matinya ada 1. Total keseluruhan sel hidup ada 15, kemudian sel matinya ada 3. Selanjutnya kita akan menghitung berapa persen sel hidupnya. Dengan rumus jumlah sel hidup dibagi jumlah seluruh sel dikali 100. Jumlah sel hidup seluruhnya ada 15, kemudian dibagi dengan 18 dikali 100, hasilnya 83%. Dilanjut dengan menghitung rata-rata jumlah sel per kotak. Rata-rata jumlah sel hidup per kotak dengan rumus jumlah sel hidup dibagi jumlah kotak yang dihitung selnya. Jumlah sel hidup tadi berjumlah 15, sedangkan jumlah kotak yang dihitung ada 4. Jadi 15 dibagi 4 sama dengan 3,75. Selanjutnya kita akan menghitung dilution factor atau pengenceran dengan rumus jumlah total volume, yaitu volume Trypan Blue yang digunakan yaitu 100 mikroliter ditambah dengan volume suspensi selnya 100 mikroliter dibagi dengan volume suspensi selnya. Jumlah total volume yaitu 200 mikroliter, kemudian dibagi dengan suspensi sel yaitu 100 mikroliter dengan hasil dilution factor yaitu 2. Untuk perhitungan konsentrasi sel hidupnya dengan rumus rata-rata jumlah sel hidup per kotak, kemudian dikali dengan DF atau dilution factor tadi, kemudian dikali dengan 10 pangkat 4. Untuk rata-rata jumlah sel hidup per kotak sebelumnya sudah dihitung yaitu 3,75, kemudian dikali dengan DF nya 2, kemudian dikali dengan 10 pangkat 4. Jadi hasil konsentrasi sel hidupnya yaitu 75.000 sel per mililiter. Slide berikutnya kita akan membahas tentang perawatan alat hemositometer. Yang pertama, selalu membersihkan komponennya setiap selesai digunakan. Yang kedua, harus berhati-hati saat menggunakan bilik hitung untuk mencegah garis-garis bilik hitung agar tidak hilang. Yang ketiga, menyimpan alat hemositometer di tempat yang kering agar jamur tidak tumbuh. Yang keempat, memastikan komponennya tidak terkontaminasi, tidak kotor, dan harus bersih. Yang terakhir, memastikan komponennya masih lengkap agar masih bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depan. Pada slide berikutnya yaitu membahas tentang troubleshooting hemositometer. Apabila salah satu komponen dalam salah satu alat hemositometer itu rusak, maka pengoperasian tidak dapat beroperasi dengan optimal dan baik. Dengan kata lain, kita harus mengganti keseluruhannya. Hal ini menunjukkan jika kita harus merawat alat hemositometer ini itu dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.